Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep ketuhanan dalam agama Hindu, yaitu Brahma Vidya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nikomi Kilsya Angelina Putri dengan NIM 25170511158, mahasiswa program studi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini ada beberapa poin yang akan saya bahas mengenai Brahma Vidya. Yang pertama, pengertian Brahma Vidya. Yang kedua, sumber ajaran Brahma Vidya. Yang ketiga, tujuan Brahma Vidya. Yang keempat, pemujaan dalam Brahma Vidya. Yang kelima, penghayatan Brahma Vidya. Yang keenam, penerapan Brahma Vidya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, pengertian Brahma Vidya. Brahma Vidya berasal dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Brahma dan Vidya. Brahma artinya Tuhan dan Vidya artinya ilmu pengetahuan. Di sisi lain, ada istilah yang bernama teologi yang berasal dari bahasa Yunani. Berasal dari kata theos yang artinya Tuhan dan logos artinya ilmu tentang Tuhan. Dengan demikian, Brahma Vidya memiliki arti sebagai ilmu yang membahas hakikat Tuhan dalam ajaran Hindu, mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengannya. Ajaran Brahma Vidya bersumber dari dua jenis kitab suci utama dalam agama Hindu, yaitu Kitab Sruti dan Kitab Smriti. Yang pertama, Kitab Sruti. Sruti memiliki arti didengar. Maksudnya adalah wahyu yang diterima langsung oleh para resi dari Tuhan. Isi utamanya adalah Weda. Bagian-bagiannya ada Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharva Veda. Dalam Sruti terdapat ajaran tentang hakikat Brahman, hakikat Atman atau jiwa, hubungan manusia dengan Tuhan, dan tujuan hidup akhir manusia yaitu moksha. Jadi, Sruti adalah dasar teori dan filsafat Brahma Vidya. Yang kedua, Kitab Smriti. Smriti memiliki arti yang diingat. Kitab ini ditulis berdasarkan penjelasan dan penafsiran para ahli suci atau resi terhadap ajaran Sruti. Contohnya Dharma Sastra atau aturan hukum dan moral, ada Itihasa seperti Ramayana dan Mahabharata, dan yang terakhir ada Purana, cerita-cerita keagamaan. Dalam Smriti mengatur tata kehidupan sosial, etika dan moral, upacara dan ritual, dan pedoman perilaku sehari-hari. Jadi, Smriti menjadi panduan praktik untuk mengamalkan Brahma Vidya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan Brahma Vidya. Tujuan Brahma Vidya yang pertama adalah mencapai moksha. Moksha adalah kebebasan tertinggi dari kelahiran kembali atau yang disebut samsara dan penderitaan duniawi. Melalui Brahma Vidya, seseorang memahami hakikat sejati dirinya sehingga terbebas dari keterikatan, ego, dan ketidaktahuan. Tujuan yang kedua, pemahaman tentang Atma dan Brahman. Brahma Vidya bertujuan untuk menuntut manusia agar menyadari bahwa Atman bersifat suci dan kekal, memahami bahwa Brahman adalah realitas tertinggi dan sumber segala sesuatu. Terakhir, mencapai kebijaksanaan atau jnana. Tujuan lainnya adalah memperoleh kebijaksanaan sejati, bukan hanya pengetahuan biasa. Kebijaksanaan ini bisa membuat orang mampu membedakan yang benar dan salah, hidup sesuai dharma, bersikap tenang, sabar, dan penuh kesadaran. Baik, selanjutnya ada pemujaan Brahma Vidya. Dalam ajaran Brahma Vidya, Tuhan dapat dipahami dan dipuja dalam dua cara, yaitu Nirguna Brahman dan Saguna Brahman. Yang pertama, Nirguna Brahman. Pemujaan kepada Tuhan dalam bentuk acintya rupa, yaitu bentuk yang tidak dapat dijangkau dan dipikirkan oleh manusia. Tuhan dalam konsep ini tidak memiliki nama atau wujud atau nama rupa dan melampaui segala batas persepsi indrawi. Yang kedua, Saguna Brahman. Pemujaan kepada Tuhan dalam bentuk yang dapat dikenali, baik melalui nama atau rupa atau nama rupa. Dalam konsep ini, Tuhan diwujudkan dalam berbagai bentuk, sesuai dengan keyakinan dan pemahaman individu seperti Dewa Wisnu, Dewa Siwa, atau Dewi Saraswati. Selanjutnya ada penghayatan Brahma Vidya. Pandangan tentang Tuhan dalam agama Hindu ada 8, yaitu yang pertama, animisme.
yaitu keyakinan bahwa roh ada dalam semua makhluk dan berada di alam. Yang kedua, dinamisme, kepercayaan bahwa kekuatan gaib terdapat dalam benda atau tempat tertentu. Yang ketiga, politisme, yaitu kepercayaan bahwa Tuhan hadir dalam berbagai wujud seperti dewa-dewi. Yang keempat, monoteisme, yaitu keyakinan bahwa Tuhan adalah satu, tetapi dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk. Yang kelima, panteisme, yaitu keyakinan bahwa Tuhan ada di dalam segala sesuatu dan menyatu di alam semesta. Yang keenam, henotisme, yaitu kepercayaan bahwa ada banyak dewa, tetapi semuanya merupakan aspek dari satu Tuhan yang sama. Yang ketujuh, monisme, yaitu keyakinan bahwa seluruh alam tertentu adalah manifestasi dari Tuhan. Yang terakhir, ateisme, yaitu beberapa ajaran Hindu seperti Charwaka tidak mengakui konsep ketuhanan pada kehidupan duniawi. Selanjutnya, penerapan Brahma Widya dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Brahma Widya dapat dilakukan melalui Catur Marga Yoga, yaitu 4 jalan menuju penyatuan dengan Tuhan atau Brahman. Bagian-bagiannya yaitu yang pertama, Bhakti Marga Yoga, jalan pengabdian dan cinta kasih kepada Tuhan melalui doa, ritual, dan pemujaan. Yang kedua, Jnana Marga Yoga, jalan kebijaksanaan dan pengetahuan, yang menekankan pencarian kebenaran melalui studi kitab suci, meditasi, dan perenungan. Yang ketiga, Raja Yoga, jalan meditasi dan disiplin diri untuk mencapai kesadaran spiritual lebih tinggi. Yang terakhir, yang keempat, Karma Yoga, jalan tindakan tanpa pamrih, di mana seorang menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran ilahi. Baik, kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu Brahma Widya adalah ilmu spiritual dalam Hindu yang membahas hakikat Tuhan dan kesadaran diri. Ajaran ini mengajarkan berbagai konsep ketuhanan serta cara memahami dan mendekati Tuhan, baik secara transendental maupun immanent. Selain sebagai wawasan filosofis, Brahma Widya juga memiliki manfaat praktis dalam mencapai pencerahan spiritual, ketenangan batin, dan harmoni dalam kehidupan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Saya tutup presentasi kali ini dengan Om Santi 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 Om.